A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Tersebar dalam 7 surat. Paling banyak terdapat pada surat Al-An'am 7 kali. Kemudian pada surah Al-Anbiya 3 kali. Pada surah Al-Baqarah 2 kali dalam satu ayat. Dalam surah Syad 2 kali. Seterusnya dalam surat An-Nisa, surat Al-An'am, dan surat Saba masing-masing 1 kali. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra Raja Nabi Daud alaihissalam. Sejak ia masih kanak-kanak, berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Nabi Sulaiman seorang juri. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku, keputusan itu sepatutnya berbunyi demikian. Kepada pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya, diserahkan hewan ternak tetangganya untuk dipelihara. Diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedang pekarangannya yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangganya, pemilik peternakan, untuk dipugar dan dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga dengan demikian, cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya." Kekuasaan Nabi Sulaiman atas jin dan makhluk lain. Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin luas dan melebar, Allah telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya, melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya. Allah memberinya pula suatu karunia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung, perbuatan piring-piring yang besar, kolam air, periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku yang dikerjakan oleh pasukan jinnya. Tak kalah Nabi Sulaiman bepergian dalam rombongan kafilah yang besar, terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang lain, menuju ke sebuah tempat yang bernama Asgalan, dan melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Di situ yang mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu, agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa ia sadari dan sengaja." Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di San'a, ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud, sejenis burung pelatuk, untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Ternyata bahwa burung hudhud yang dipanggil itu tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan mengajar burung hudhud yang tidak hadir itu bila ia datang tanpa alasan dan unsur yang nyata. Berkata burung hudhud yang hinggap di depan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala ketakutan, "Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuhan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah takhta yang megah, bertaburan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan, pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya,
tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepadanya di kala matahari terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh setan dari jalan yang lurus dan benar. Hingga sana Ratu Balkis. Perutusan Balkis kembali melaporkan bahwa ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah dicakap oleh Nabi Sulaiman. Balkis berpikir jalannya terbaik adalah menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntutan Nabi Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman berhasrat akan menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib. Samping kekuasaannya lahir dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan utusan adalah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan takhta Ratu Balkis sebelum orangnya datang berserah diri? Kata Ifrit, seorang jin yang cerdik, aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercaya. Orang lain yang mempunyai ilmu dan hikmah berkata, aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu berkedip. Selagi Balkis berada dalam keadaan kacau pikiran, keheranan, bila tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman. Ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk penerimaannya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Balkis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya. Ketika berada dalam ruangan itu, dia mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, engkau tidak usah menyingkapkan pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang kau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini. Ilmu dan kekuasaan Nabi Sulaiman. Sebagai seorang raja yang juga nabi, Nabi Sulaiman dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu dan kekuasaan yang luar biasa, melebihi ilmu dan kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, bapaknya. Nabi Sulaiman punya kemampuan memahami dan dapat berbicara dengan binatang seperti burung dan semut. Sebagai raja, Nabi Sulaiman tidak hanya dapat memerintahkan manusia, tapi juga ia memerintahkan jin, burung, dan angin. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Quran mengisahkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman kecuali anak-anak yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya. Para jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai. Akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anak-anak. Kiranya para jin sudah mengetahui sebelumnya, pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai siksaan yang menghinakan. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran terdapat pada surah sebagai berikut. 1. Surah 2 Al-Baqarah ayat 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini sebelumnya bahwa barang siapa yang menukarnya Alkitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. 2 Surah 4 An-Nisa ayat 163. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. 3 Surat 6 Al-An'am ayat 84. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.
Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, Ibrahim. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 4. Surah 21 Al-Anbiya ayat 78. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan hasil keputusan yang diberikan oleh mereka itu. 5. Surah 21 Al-Anbiya ayat 79. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing mereka, Daud dan Sulaiman, telah kami berikan hikmah dan ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih kepadanya bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. 6. Surah 21 Al-Anbiya ayat 81. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Dan telah kami tunjukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkahinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. 7. Surah 27 An-Naml ayat 15. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebajikan hamba-hambanya yang beriman. 8. Surah 27 An-Naml ayat 16. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu kekayaan. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata."
9. Surah 27 An-Naml ayat 17. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. 10. Surah 27 An-Naml ayat 18. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Hingga apabila mereka sampai ke lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedang mereka tidak menyadari. 11. Surah 27 An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman kepada Balqis, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 12. Surah 27 An-Naml ayat 36. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Maka tak kala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu mendorong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." 13. Surah 27 An-Naml ayat 44. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tak kala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam." 14. Surah 34 Saba ayat 12. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ
وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. 15 surah 38 surat ayat 30. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Dan kami karuniakan kepada Daud keturunannya bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-nya. 16 surat 38 surat ayat 34. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. 18 Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama Sulaiman bin Daud. Usia 66 tahun. Video sejarah 989 sampai 923 sebelum Masehi. Tempat diutus Palestina dan Israel. Jumlah keturunannya 1 anak, Rahab-an. Tempat wafat Baitul Maqdis, Yerusalem. Kebutuhan kaumnya Bani Israel. Dan Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 21 kali. Demikian nama Nabi Sulaiman AS yang terdapat dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.